Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita horor berikutnya. Di balik sunyinya malam, di antara bintang-bintang yang bergantung di langit tanpa tiang, ada sosok agung yang tak kasat mata. Dialah makhluk yang hadir ketika wahyu turun, ketika langit berbicara kepada bumi. Namanya adalah Jibril, Sang Ruh Al-Amin, pembawa kebenaran dari sisi Tuhan semesta alam. Namun, siapa sebenarnya Jibril? Dalam satu riwayat syahih, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa ia pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, bukan seperti manusia, bukan pula cahaya samar, tapi sosok yang memenuhi ufuk langit, memiliki 600 sayap dan setiap sayapnya menutupi cakrawala. Sayap-sayap itu bagaikan kilauan permata dan cahaya, menjuntai dengan kemegahan yang tak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Bayangkan langit yang luas, kemudian hadir sosok yang begitu besar hingga langit itu sendiri terasa sempit. Jibril bukan sekadar utusan, ia adalah perantara dimensi, pembawa pesan dari dunia yang tak terlihat kepada dunia yang fana ini. Ia tidak bertindak atas kehendaknya sendiri. Setiap langkahnya, setiap kata yang disampaikannya adalah perintah langsung dari Allah. Ia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Tapi itu hanyalah sebagian kecil dari tugas sucinya. Dalam surah An-Najm Allah berfirman, "Dan sungguh dia, Muhammad, telah melihatnya, Jibril di ufuk yang tinggi." QS An-Najm 7. Ayat ini menggambarkan betapa menakjubkannya momen ketika langit seperti terbelah dan Nabi melihat sosok Jibril dalam bentuk aslinya. Tapi tidak semua pertemuan Jibril terjadi dalam wujud besar itu. Seringkali ia hadir dalam rupa manusia, berpakaian serba putih, tak tampak bekas perjalanan, namun ucapannya menusuk relung hati. Seperti dalam hadis Jibril, ketika ia datang di hadapan para sahabat dan bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, pertanyaan-pertanyaan yang ternyata adalah pelajaran bagi umat Islam hingga hari ini. Namun ada sisi lain dari kisah Jibril, sisi yang lebih gaib, lebih dalam. Dalam tradisi Islam disebutkan bahwa Jibril juga memiliki peran dalam perang, dalam menurunkan azab, dan dalam menguatkan hati para nabi. Dalam perang Badar, para sahabat melihat sosok-sosok misterius berpakaian putih yang ikut bertempur bersama mereka. Rasulullah berkata, itu adalah malaikat Jibril dan bala tentaranya. Jibril bukan hanya pembawa kabar, tapi juga pelindung. Ia datang kepada Maryam, ibu Nabi Isa, dalam rupa lelaki sempurna dan berkata, "Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu anak laki-laki yang suci." Setiap kemunculannya adalah pertanda bahwa alam semesta sedang bergerak, bahwa kehendak Tuhan sedang turun ke bumi. Tapi, seberapa sering Jibril turun saat ini? Sejak wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Maka Jibril pun tidak lagi hadir kepada manusia seperti dulu. Namun bukan berarti ia menghilang, ia tetap ada dalam dimensi yang tersembunyi, menunggu perintah terakhir dari Rabb-Nya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa saat hari kiamat mendekat, Jibril akan menjadi salah satu malaikat yang meniup sangkakala bersama Israfil. Ia akan menyaksikan kehancuran langit dan bumi, sebagaimana dulu ia menyaksikan langit pertama kali berbicara kepada seorang manusia. Maka pertanyaannya bukan hanya siapa Jibril, tapi apakah manusia hari ini masih bisa merasakan getaran langit seperti para nabi dahulu? Ataukah kita sudah terlalu sibuk hingga lupa bahwa ada makhluk agung yang dulu memenuhi langit dan membisikkan wahyu dari sisi Tuhan? Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, karena yang saya sampaikan hanyalah sebatas apa yang saya ketahui dan pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas semampu saya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.